Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlina Hamzah. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Bagaimana dengan kabar kalian semuanya? Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan baik-baik saja, sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di episode kali ini, saya akan bercerita tentang desa yang hilang. Cerita tentang seorang pemuda kota yang pulang mengunjungi neneknya. Dan dalam perjalanan dia malah masuk ke dalam dunia gaib. Penasaran dengan ceritanya? Tonton terus sampai habis. Andi adalah seorang pemuda yang baru saja pulang dari kota dan harus menempuh perjalanan jauh mengunjungi rumah neneknya yang sangat terpencil. Desa itu terkenal dengan nama desa Waringin. Sebuah desa yang jarang sekali terdengar kabarnya, bahkan di peta sekalipun tidak dapat menampakkannya dengan jelas. Orang-orang bilang ada jalan kecil yang jika dilalui pada malam hari, maka akan membawa seseorang masuk ke dunia yang berbeda. Jalan itu disebut Jalan Sunyi. Andi mengendarai sepeda motornya jam menunjukkan pukul 11 malam. Angin bertiup dengan sangat kencang dan kabut pun mulai turun. Di sepanjang perjalanan, Andi hanya melihat pohon-pohon besar yang menutupi sinar rembulan. Hanya lampu motor yang menuntun Andi menyusuri jalan itu. Namun semakin jauh Andi berjalan, sepertinya jalan itu tidak menemukan ujung, seolah jalan itu semakin panjang. Dan anehnya lagi, di sepanjang perjalanan Andi itu tidak sama sekali tidak melihat warung, rumah penduduk, ataupun orang yang lewat. Padahal kalau Andi melihat peta, menurut peta seharusnya Andi ini hampir tiba. Andi mulai merasa aneh, lalu dia menengok ke arah spionnya. Ia melihat ada bayangan hitam mengikutinya berlari dengan cepat dari kejauhan. Andi lalu semakin mempercepat laju motornya. Tapi bayangan itu semakin dekat, lalu tiba-tiba menghilang begitu saja. Setelah beberapa menit, Andi melihat kayu tua di pinggir jalan dengan bertuliskan "Selamat datang di Desa Waringin". Lega bercampur heran, Andi pun terus masuk melajukan motornya melewati gapura. Sesampainya di desa, Andi merasa suasana itu terasa janggal. Rumah-rumah kayu berdiri rapat, tapi semuanya gelap, seperti tidak ada kehidupan. Tidak ada suara orang, suara hewan, bahkan suara jangkrik pun yang biasanya kalau malam itu terdengar, ini tidak ada. Seolah-olah desa itu mati. Lalu Andi menghentikan motornya dan turun dari motornya. Andi beberapa kali berkata, "Permisi, apakah ada orang di dalam?" Dan tidak ada jawaban. Lalu ia mencoba untuk mengetuk salah satu pintu rumah. Dan pintu rumah terbuka dengan sendirinya. Dan perlahan Andi pun mulai melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah tersebut karena berpikir mungkin orang yang ada di dalam rumah ini tidak mendengar. Dan saat Andi masuk, di depan di atas meja terlihat ada meja kayu dengan piring dan gelas yang masih terisi. Seolah-olah penghuni rumah itu meninggalkan rumah itu secara terburu-buru. Namun debu tebal menutupi semuanya. Meja penuh dengan debu, gorden-gorden penuh dengan debu, kursi-kursi pun dipenuhi dengan debu, menandakan sudah lama sekali tidak tersentuh. Dan Andi pun berpikir kalau itu artinya rumah ini sudah kosong lama.
dan berarti rumah ini tidak berpenghuni. Setelah itu Ardi melangkahkan kakinya keluar dari rumah tersebut. Dan setelah Andi membalikan tubuhnya untuk keluar, tiba-tiba ada suara langkah kaki yang mendekatinya. Andi menelan ludah, dia tidak mencoba untuk membalikan tubuhnya, melihat ada apa di belakangnya. Tapi sekian lama ternyata tidak ada yang muncul. Lalu Andi segera menutup pintu dan bergegas pergi. Lalu Andi menyalakan motornya dan segera pergi meninggalkan rumah tersebut. Di tengah jalan desa, akhirnya Andi itu bertemu dengan orang-orang yang berjejer sejajar di pinggir jalan. Wajah mereka pucat, dengan mata kosong, dan tubuhnya seperti kaku. Mereka semua itu hanya memandangi Andi tanpa bersuara. Dengan gugup, lalu Andi menghampiri barisan orang-orang tersebut sambil berkata, "Permisi, apakah ini desa Waringin?" Lalu semuanya tidak ada yang menjawab. Dan kemudian Andi setelah menunggu beberapa lama, akhirnya ada salah satu orang yang menjawab dengan suara berat dan lambat berkata, "Pergi sebelum terlambat." Lalu mereka semua serentak menunduk, tubuh mereka bergetar, dan satu-satu dari mereka tiba-tiba menghilang menjadi kabut hitam. Andi panik, lalu Andi segera naik kembali ke atas motornya dan mencoba untuk keluar dari desa tersebut. Tapi anehnya jalan yang dilalui Andi ini tidak lagi sama seperti awal Andi masuk ke dalam desa tersebut. Belokan yang tadinya lurus menjadi buntu. Dan rumah-rumah itu herannya terus berulang. Rumah itu lagi. Dan yang lebih anehnya lagi, papan yang bertuliskan "Selamat datang di Desa Waringin" itu selalu muncul berulang-ulang, muncul lagi berulang-ulang. Di tengah keputusasaan, akhirnya Andi bertemu dengan seorang nenek yang sedang duduk di kursi bambu di depan rumahnya. Wajahnya keriput dan matanya pun redup. Tapi nenek ini berbeda dari yang lainnya. Nenek ini terlihat lebih hidup, lebih nyata. Dan nenek itu berkata, "Anak muda, kau masuk ke jalan sunyi," kata si nenek dengan suara yang pelan. "Desa ini sudah lama hilang. Penduduknya semua mati karena satu kutukan. Siapapun yang masuk ke dalam desa ini pasti akan ikut masuk terjebak di dalamnya tanpa bisa keluar lagi." Lalu seketika tubuh Andi pun bergetar karena merasa takut, dan Andi pun bertanya kembali ke nenek itu, "Bagaimana aku bisa keluar, Nek?" Lalu nenek itu menunjuk salah satu pohon beringin besar di ujung desa. "Di sana pintunya, tapi kamu harus melewati mereka." "Siapa mereka, Nek?" Dan nenek itu pun tersenyum samar, lalu menjawab, "Mereka itu adalah arwah-arwah yang tidak akan pernah rela untuk pergi." Lalu Andi menyalakan motornya. Andi menuju pohon beringin raksasa tersebut. Pohon beringin besar raksasa yang menjulang dan akar-akarnya itu menjuntai seperti tirai raksasa. Jadi pohon itu terlihat sangat besar dan akar-akarnya seperti tirai. Namun saat menuju pohon beringin tersebut, di sepanjang jalan
Sosok-sosok hitam itu mulai bermunculan. Mereka berlari mengejar Andi. Ada yang melayang, ada yang keluar dari tanah, ada pula yang menjerit-jerit, dan mereka semua berwajah rusak. Andi terus memacu motornya menghindari makhluk-makhluk tersebut. Tangan-tangan hitam berusaha untuk meraih tubuh Andi. Bahkan ada yang berhasil meraih tubuh Andi sehingga Andi pun hampir terjatuh. Suara-suara jeritan terus memenuhi telinga Andi. Saat hampir sampai, tiba-tiba saja lampu motor Andi padam sehingga tidak ada penerangan sama sekali. Sehingga semuanya tidak nampak terlihat oleh Andi. Semuanya gelap gulita. Dan tiba-tiba saja dari balik kegelapan itu muncullah seorang makhluk yang sangat tinggi dan berwajah rusak. Matanya menyala dan ia berusaha untuk menghalangi Andi melanjutkan perjalanannya. Dan sosok tinggi besar itu pun berkata, tidak ada yang bisa keluar, tidak ada yang bisa keluar. Suara itu menggema dan berulang-ulang diucapkan oleh makhluk itu. Lalu karena Andi merasa pohon beringin itu sudah sangat dekat, lalu Andi pun turun dari motornya berusaha berlari menembus akar-akar pohon beringin. Saat tubuhnya melewati akar-akar tersebut, dan semuanya itu hilang. Dan Andi pun tersentak. Andi pun terkaget-kaget. Dan ternyata Andi itu tepat berada di depan gapura desa neneknya. Dan udara pun kembali normal. Dan suara jangkrik-jangkrik pun mulai terdengar. Dan Andi pun mulai merasa kalau dia ini kembali ke dunia nyata, ke jalan yang benar, tempat di mana kampung neneknya. Lalu ia menoleh ke belakang dan jalan sunyi yang tadi dia lalui itu sudah tidak ada. Dia nengok ke belakang, itu yang dia lihat hanya hutan belantara yang gelap. Dan tidak jauh dari situ motor yang tadi Andi tinggalkan di dekat pohon beringin, pohonnya itu pun sudah tidak ada. Lalu Andi kembali mengendarai sepeda motornya, dan dari kejauhan Andi melihat dari spion motornya, dia masih bisa melihat samar-samar desa tersebut. Dan Andi juga masih melihat samar-samar sosok tinggi yang bermata merah tadi masih memandang Andi dari kejauhan. Dan ternyata Andi baru sadar bahwa Andi itu masuk ke alam lain. Selesai sudah cerita hari ini. Bagaimana menurut kalian? Kalian percaya dengan adanya jalan sunyi? Kalian percaya dengan adanya desa yang hilang, jalan sunyi, dan dunia alam gaib di sekitar kita? Silakan kalian semuanya komen di bawah ini. Terima kasih untuk kalian semuanya yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan jika kalian suka dengan video ini, silakan kalian subscribe, like, lalu komen. Dukung terus selalu channel ini agar aku semangat untuk menceritakan cerita misteri dan cerita horor yang lainnya. Silakan nyalakan notifikasi agar kalian tahu ada video baru dari channel aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.